Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Terima kasih Alina ya, lo ibu lupa. Iya, Bu. Takut ada yang masuk. Oh iya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, coba lihat ada yang di lorong atau di bawah bangkunya sampah barangkali. Kenapa, Bu? Gak ada Bu. Kegiatan siapa hari ini? Please, Bu. Ya Allah, terima kasih ya sudah memberikan kelas yang terbaik. Iya, Bu. Iya. Rajin, Bu. Iya. KM-nya siapa? Kayaknya aku, Bu. Oke, Lina tolong pimpin doa ya. Siap, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Sebelum memulai pembelajaran, untuk harus dulu kelihatan ini banyak yang hadir ya. Ya, Bu, banyak, Bu. Bu absen yang pertama. Abia Nafis ada? Nggak ada, Bu. Ada. Oke, Aisyah. Hadir. Ya. Alisa. Hadir. Terus Elis. Hadir. Kemudian ada Aulia. Hadir. Hadir. Terus Febriana. Hadir. Franklin. Hadir. Franklin, jawab suaranya kenapa? Ya, Ibu lagi serak ini aku. Oh iya, oke. Jangan lupa minum obat ya. Kondisinya lagi buruk gitu Iya. sekarang tuh. Jadi tolong jaga kesehatan. Ya, siap, Bu. Makasih, Bu. Jessica Giovanni. Aku, Bu, hadir. Oke, Kak Iva. Izin, Bu. Izin kemana? Katanya ada cek keluarga, Bu. Oh gitu. Tapi dia ngasih surat orang tuanya. Iya, Bu. Ada keluarga aku wali kelas, Bu. Oh sudah. Ya. Iya. Kak Iva terus Lina. Hadir, Bu. Nur Laila Sari. Apa, Bu? Oke, Neneng. Hadir, Bu. Iya, Maharani Suwardi mana? Nggak ada, Bu. Kemana? Izin, Izin, Bu. Dulu ke rumah nenek. Oh, gitu. Ya, makanya mau menikah katanya, Bu. Oh, di rumah Di nenek. rumah neneknya ya. Menikah di rumah nenek. Oke, Nevin Bagja. Nggak hadir, Bu. Hadir. Ada Ramadina Septiani. Ada, Bu, itu di pojok, Bu. Yang Oh iya, yang- Ramadina, apa kabar? Terus Rida dan Syafa. Hadir. Oke, Rida Syafa sebangku ya. Kenapa sakit terus gitu Iya. ternyata? Iya, terus yang terakhir Zidan Fatur Rahman. Iya, hadir. Terima kasih. Oke, sebelum mulai pembelajaran ke materi yang sekarang, Ibu mau tanya, pertemuan minggu lalu kita membahas apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa ya, Lupa, Bu. APBN, Bu. APBN, iya benar Dita. Coba apa itu APBN? Anggaran negara, Ibu. Anggaran negara. Lalu apa lagi yang lainnya? Rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Bu. Iya betul. Lalu apa lagi? Nggak tahu, Bu. Setelah rancangan dan disetujui oleh pemerintah ada lagi nggak? APBN itu berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana pemerintah dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, Bu. Iya betul sekali. Terima kasih ya Lina. Ibu. Aku mau izin ke toilet ya, Bu. Iya boleh silakan. Ini kenapa tidak nyala ya ini fokusnya? Kalau belum nyala, Bu, mungkin harus diselain dulu. Mungkin ya. Terima kasih ya telah membantu Ibu. Oke, berarti pertemuan kali ini kita akan membahas apa anak-anak? APBN. APBN. Kemarin ya, APBN. Iya, sekarang bagian APBD. Oke. APBD itu apa sih? Coba ada yang tahu nggak sebelum kita mulai lagi? Aku, Bu. Ya, bagaimana? APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Iya, oke. Kemudian APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, Bu. Ya, kalau tadi kan APBN Ibu, kalau Iya. APBD itu negara, berarti kalau APBD itu di daerah. Bagus. Tapi sama-sama dengan pemerintahan Sama, Bu. ditentukannya kan. Kemudian kalau misalkan APBD itu biasanya dari mana selain dari pemerintah? Pendapatannya? Pendapatan dari daerah, Daerah. Bu. Contohnya coba Reklame. papan reklame, benar. Baligo,
di mana melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya atau PBL dan menggunakan metode diskusi. Jadi nanti kita akan ada sesi diskusi. Ya, siap Bu. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian APBD, menjelaskan fungsi dan tujuan dari APBD, menjelaskan mekanisme penyusunan APBD, mengidentifikasi komponen-komponen penerimaan dan jenis belanja pada APBD, menganalisis pengaruh APBD pada pembangunan ekonomi dan menumbuhkan peduli untuk mengembangkan daerah masing-masing. Kemudian ada terampil dalam menyajikan hasil temuan mengenai fungsi dan peran APBD dalam pembangunan ekonomi. Nah, dengan demikian, Waalaikumsalam, silakan. Dengan demikian akan terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur dan bertanggung jawab ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, sebutkan topik pembahasannya sama ya. Ada pengertian APBD, fungsi dan tujuan APBD, kemudian mekanisme penyusunan, komponen dan pengaruh APBD. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi, Ibu ingin kalian melihat dulu video berikut ini. Ada yang tahu nggak siapa? Ridwan Kamil. Iya, Kang Emil ya. Bapak cinta. Iya, cinta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait kritikan pembiayaan pembangunan Masjid Al-Jabar yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Jawa Barat. Kritikan kali ini datang dari seorang netizen di media sosial Twitter. Menurut netizen tersebut, tidak seharusnya masjid dengan arsitektur megah tersebut dibangun dengan biaya APBD. Pasalnya APBD yang berasal dari pajak daerah sepatutnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti transportasi publik. Ridwan Kamil pun memberikan penjelasan di akun Instagramnya. Ia menuliskan bahwa penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama. Artinya pembiayaan tersebut dibahas dengan musyawarah bersama dalam forum musrenbang. Ridwan Kamil pun mengambil contoh terkait pembangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Iya, itu video pertama. Coba dari video pertama ini, apa yang kalian tangkap nih dari masalah yang udah ditayangin barusan APBD? Jabar Bu. Iya, masih baru ya. Udah ada yang belum kesana belum? Udah. Saudara Ibu, bagaimana di sana aktivitas bagus? Bagus. Nah, di balik kebagusan dan kemegahan itu ternyata ada masalah ya. Barusan sudah kita lihat kan. Masalahnya itu apa? APBD yang digunakan pembangunan masjid Al-Jabar. Itu biasanya terjadi karena apa? Coba pro kontra itu. Kurangnya edukasi Bu, Edukasi bisa, apalagi kurangnya informasi Bu, informasi ya. kurang transparan. Betul. Terus kurangnya pengetahuan dari si netizen yang komplain itu kan. Iya. Padahal karena kan sesungguhnya APBD itu memang digunakan untuk kepentingan daerah. Dan kalaupun masjid itu konotasinya seperti untuk muslim, tapi kan semuanya itu bisa ya memakai fasilitas yang ada. Ada satu video lagi. Gubernur Jawa Barat. Nah, ini satu lagi videonya. Silakan simak dan amati lagi. Hari ini, aku akan membayar uang air di kantor PDAM di daerahku. Lihat, ada aktivitas pembayaran yang dilakukan di sini. Aku teringat bahwa PDAM itu salah satu dari badan usaha milik daerah atau BUMD, yang artinya BUMD itu penyertaan modalnya berasal dari APBD. Pasti kamu pernah mendengar istilah APBD itu, bukan? Sebenarnya
air, kebersihan, dan retribusi pasar. Dan yang terakhir ada hasil badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua, dana perimbangan, yang artinya ini merupakan dana hasil transfer dari APBN ke APBD atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Contohnya bagi hasil pajak, di mana yang termasuk pajak di sini yaitu PPh dan PBB. Kemudian ada bagi hasil bukan pajak, biasanya berasal dari sumber daya alam daerah masing-masing. Ada juga dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK, berupa dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perikanan yang ditransfer oleh pemerintah ke daerah. Dan sumber pendapatan daerah terakhir ada penerimaan lain yang sah, berupa pinjaman daerah, hibah, dan dana darurat. Kalau tadi kamu sudah tahu berbagai sumber pendapatan daerah, sekarang kamu juga harus mengetahui jenis pengeluaran daerah. Jenis pengeluaran daerah ini dibedakan menjadi dua macam, ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Seperti yang kamu ketahui, belanja langsung itu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Contohnya nih, belanja pegawai berupa upah pegawai kontrak, pelatihan, dan kursus pegawai. Kemudian belanja barang dan jasa, seperti seragam PNS dan belanja modal berupa infrastruktur daerah. Sedangkan belanja tidak langsung itu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatannya. Contohnya belanja pegawai, biasanya berupa gaji PNS. Ada belanja bunga, ini digunakan untuk pembayaran utang bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, biasanya untuk partai politik di daerah tersebut. Nah, itulah pembahasan mengenai pengertian, tujuan, sumber pendapatan, dan jenis pengeluaran dari APBD. Masih ada lagi mekanisme penyusunan dan pengaruh APBD yang harus kamu ketahui. Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Di sini barusan apa yang kalian tangkap dengan keterkaitan video sebelumnya? Coba. Pendapatan asli daerah, Bu. Pendapatan. Contoh pendapatan asli daerah. Oke, coba Lina bagaimana? Nah, salah satunya contoh pendapatan asli daerah itu yaitu pendapatan pajak daerah, kemudian yang kedua pendapatan retribusi daerah atau retribusi jasa umum, yang ketiga lain-lain PAD yang sah, contohnya penerimaan jasa giro, dan yang terakhir pendapatan dari pengembalian. Ya, pendapatan dari pengembalian. Nah, sebelum ke pendapatan nih, tadi kan video pertama tuh ngebahas tentang pembangunan Masjid Al-Jabar. Kemudian barusan itu ada dana yang dialokasikan kan? Jadi menurut kalian itu memang sebenarnya Al-Jabar itu salah memakai dana, kita katakan dana hibah ya, atau dana dari APBD atau tidak? Tidak. Tidak, kenapa? Kepentingan umum juga. Betul, karena itu kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Dan salah satu tujuan dari APBD ini apa? Coba ada yang bisa menjelaskan? Bentar Bu. Ya. Buat APBD ya Bu? Iya. APBD itu boleh nggak Bu? Apa? Boleh, silahkan. Tidak apa-apa. Untuk yang lainnya mohon aktif juga ya. Tadi nanya juga mau kalian sendiri, bukan Bu, mau tujuan APBD itu untuk mengatur dan mengelola sumber dana keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Berarti satu selaras kan dengan yang barusan kalian utarakan bahwa tujuan APBD itu untuk Kepentingan masyarakat. betul. Apakah masjid itu salah satu kepentingan masyarakat? Ya. Kebutuhan ya, lebih tepatnya. Baik. Selanjutnya ada video satu lagi. Mau ditanya apa enggak? Boleh Bu. Boleh, Bu. Mau. Ada gambarnya enggak? Ada animasinya enggak Bu? Ada, sebentar saya. Ya Bu. Anak-anak yang ibu cintai sebentar. Terima kasih Bu sudah Oh, mencintai Bu. dicintai oleh Ibu. Allah
ini Bu. Terlihat semuanya? Belum. Oh ya. Ini Kalau Ibu buat ada apa itu? Itu pantai Bu. Ibu ada pantai, Video ada pantai. matahari. Itu dibuatnya dari APBD juga Bu. Oh enggak. Kalau misalkan dari daerah mungkin pengelolaannya Oh, ya, iya. lebih tepatnya. Itu mah sunrise Ibu. Oh, Ya, sampai iya. Pengelolaan di itu kan tadi masih sektor pariwisata. Wisata. Nah, kalau itu baru masuk masih Itu ternyata. masih pantai ngomong. Kenapa ya? Ngomong. Ini ada yang mau membantu Ibu? Tidak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk Bu. Biar saya bantu Bu. Yang masih bisa. Oh masih. Saya coba dulu ya Bu. Iya. Dita ya? Bukan Ibu? Siapa? Maharani. Oh iya Maharani. Maharani itu malam. Mirip sekali tadi sama itu anak kelas 10 11 ya 10 adiknya ya? Ya Ibu itu kembaran saya Bu. Oh, pantesan. Kembar ada jenjangnya. Iya. Pantesan nggak mirip ya. Mirip. Oh mirip banget. Mirip maaf. Yeay. Terima kasih Maharani. Sama-sama Ibu. Setelah kamu memahami apa itu pengertian APBD, kali ini aku akan mengajakmu melihat mekanisme penyusunan APBD. Sebelumnya kamu harus tahu bahwa APBD itu disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah loh. Penyusunan APBD itu langkah-langkahnya hampir sama dengan penyusunan APBN yang pernah kamu pelajari di video APBN. Tapi yang membedakannya hanya sedikit, yaitu pada pelakunya saja. Adapun tahapan-tahapan dari penyusunan APBD itu, yang pertama, pemerintah daerah baik gubernur, bupati, atau wali kota menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD dalam bentuk nota keuangan. Kemudian RAPBD ini diajukan ke DPRD. Ketika sudah diajukan, maka RAPBD ini disetujui bersama dengan pemerintah daerah yang nantinya mendapatkan keputusan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Jika ditolak, maka APBD yang dijalankan itu menggunakan APBD tahun lalu. Sedangkan jika RAPBD ini diterima, maka APBD ini akan berubah menjadi peraturan daerah atau perda yang kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah daerah untuk dilaksanakan. APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Sedangkan untuk perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Perlu kamu perhatikan lagi ya, bahwa di mekanisme penyusunan APBD ini, yang menyusun RAPBD itu pemerintah daerah berupa gubernur, bupati, atau wali kota, dan disetujuinya oleh DPRD. Tentu APBD ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian, terkhusus kepada pembangunan perekonomian di daerah, di mana anggaran utama APBD ini dialokasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah masing-masing. Pembangunan di berbagai sektor juga dapat direalisasikan dengan APBD ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selain itu, APBD juga mempengaruhi rencana-rencana pada sektor swasta, di mana APBD ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal. Nah, itu tadi mekanisme penyusunan dan pengaruh dari APBD. Semangat memahaminya ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Itu video yang ketiga berarti ya untuk ini. Sama nggak materinya dengan yang tadi? Nyambung ya? Kaitan Bu, ya. Iya. Nah, di sini kita akan melihat ya tadi pengertian APBD sudah kalian memahami. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah serta DPRD. Jadi bukan DPR lagi ya. Kalau udah daerah maka DPRD pakai D tambahannya. Kalau DPR mah itu pusat. Kemudian berdasarkan pengertian di atas, maka APBD yang dikeluarkan setiap tahun akan mencerminkan besaran pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan suatu daerah. Nah, di sini itu bisa terlihat dalam
Berarti per tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu rencana untuk pembangunan di suatu daerah itu sudah terstruktur kan, sudah ada gitu rancangannya, akan membuat apa, berapa anggarannya, berapa lama, itu masuknya ke rancangan. Kemudian ada fungsi APBD. Nah, fungsinya ada otorisasi APBD, kemudian fungsi pengawasan, perencanaan dan alokasi seperti yang barusan Ibu jelaskan. Kemudian ada juga fungsi distribusi dan fungsi stabilitasi. Untuk stabilitasi menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Jadi semua peraturan semua perekonomian suatu daerah itu diperhatikan gitu oleh DPRD, dewan-dewan yang ada di sana. Kemudian ada tujuan APBD. Nah, tujuannya ada berapa di sini? 4. Ada membantu pemerintah mencapai tujuan, meningkatkan pengaturan, menciptakan juga prioritas belanja daerah pemerintah daerah. Jadi ada skala prioritasnya ya. Ini mekanisme penyusunannya, dapat kalian baca sendiri. Kemudian ada komponen APBD. Ya, di sini komponen pendapatan dan belanja. Jadi dari mana sih APBD itu berasal? Nah, dari sini. Dan untuk apa sih APBD itu? Seperti yang kalian dapat lihat. Kemudian ada pengaruhnya. Pengaruhnya tentu saja sangat berpengaruh ya kalau APBD itu. Baik, untuk materinya cukup sekian. Sekarang itu masuk ke sesi diskusi, ya. Diskusi kelompoknya mau yang kemarin atau kita buat baru lagi? Buat baru. Buat baru, oke. Buat barunya mau nambah head together atau kalian menentukan? Menentukan sendiri. Tapi jangan ricuh ya. Iya, Bu. Kalau kasih waktu 5 menit. Ibu, Udah, Bu. Udah duduk berkelompok? Udah. Tugas kelompoknya ini ya. Sebentar. Kita keluar dulu. Nah, Ibu share saja ya di grup WA ketua kelas itu Lina. Oke, Iya, Ibu share Bu. sebentar. nomor ini yang baru Bu aku. Iya. Yang kemarin sudah diganti. Dan ibu aku di telepon. Diteror pinjol, Bu. Mantan ibu, kemarin ibu kamu pakai kuda, aku nggak pernah pinjol. Ya, sudah menerima semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, ini tugasnya sudah ada. Kalian sudah melihat dan membacanya. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Dan nanti kalian presentasikan hasilnya. Waktunya 10 menit ya. Sudah Bu. Dimulai dari sekarang. Coba cari APBD. Maharani, kenapa tidak ke depan? Enggak, Bu. Dudukin di belakang aja, Bu. Kelompok saya di belakang. Sudah, Bu. Oke, sudah semuanya? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebentar lagi. Oke, sudah ada yang sudah, ada yang masih belum. Oke, 2 menit. Selanjutnya beres ya, waktunya habis ya. Ya, Bu. Sok, silakan siapa yang presentasiin ke depan hasil kerja kelompoknya. Tina, Ibu, sama Lis. Kelompok dari terus yang kalau misalkan ranking 1 tuh susah ya, pasti selalu ke depan gitu. Kenapa ini ya kalian tidak mau menambah? Satu orang atau semua kelompok? Sok bebas mau di perwakilan saja, sok perwakilan saja. Ya. Tulis Sama ya. Lina aja ya, Bu. Ya. Perwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniasari dan di anggota saya ada Elis, ada Hayu, ada Nenden, dan yang lainnya ada Kak Indi yang di belakang. Aku dari aku. Kelompok ini bukan kelompok aku. Saya perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang APBD yang ada di sekitar. Kemudian tuliskan
prioritas pembangunan yang tergambar pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Nah, saya mengambil daerahnya itu Tasikmalaya, ibu kota saya tercinta. Dalam APBD Kota Tasikmalaya tahun 2022 terdapat beberapa prioritas pembangunan yang akan dilakukan, antara lain: yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan publik, baik fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, pengembangan sektor pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian yang keempat, mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah dan aksesibilitas masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pengembangan inovasi dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman. Bila terdapat hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tepuk tangan. Ya, itu sudah mencakup gitu kan. Contoh-contoh yang ibu minta, karena ini waktunya sudah habis. Untuk kelompok lain tidak usah risau ya, karena ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang bisa kalian dapatkan nilai untuk tambahannya. Nah, jadi setelah kalian mempelajari APBD ini, apa coba ringkasan yang dapat kalian pahami gitu dari pertemuan kali ini ya? Rencana pembelajaran daerah, Bu. Rencana pembelajaran daerah. Yang maksudnya gimana, Saudara Maharani? Jadi APBD itu adalah suatu rencana anggaran ya, anggaran dari pengeluaran dan belanja dari suatu daerah, Bu. Untuk untuk fasilitas-fasilitas masyarakat. Betul. Jadi APBD itu adalah anggaran yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam satu periode itu untuk menentukan nih mau kemana nanti, anggaran itu untuk belanja apa gitu kan, untuk pembangunan apa, dan ada juga untuk tambahan pendidikan ya ataupun pelatihan. Oke, di sini Ibu akan memberikan tes soal post test. Ya. Tadi Ibu lupa ya tidak memberikan tes, tapi Ibu yakin kalian sudah paham. Silakan kalian kerjakan. Ada soalnya Bu, Ibu kirim saja ke grup WA ya, Lina. Nanti mohon kamu bagikan. Ya, siap Bu. Ibu, ini soalnya ada berapa soalnya? Oh iya, di sana kan soalnya ada 15, kalian isi aja 10. Oh iya, yang 5 lagi Itu kan esai, jadi itu saja. Soalnya itu nyambung sama yang APBN gitu. Jadi tidak usah. Mana Ibu soalnya? loh di. Soal Ini ada kuotanya ya, kamu Mama Harani. Iya udah Catherine gitu, Lina, jangan pelit. Yang baru beli kuota. ini baru masuk 3 orang. Udah. Ya, sudah 7 orang. Ada sudah semuanya. Apa itu 1 orang yang belum, 1 orang lagi belum? Oke, silakan. Cepat. Oke, beres. Bagus ya, dari nilai yang sudah Ibu lihat, hanya beberapa yang tidak memenuhi gitu kan. Kalau misalkan Ibu tuh ngasih itu 10 ya. Iya. Ini Pasti yang namanya ya, Bu. Iya, neneknya. rata-rata itu benar 8 semua coba. Iya, aku masih Yeay, satu. aku masih satu. Iya. Aku benar 11 ya Bu. Kelas 10. Oh iya Bu, aku lupa. Ya, kalau begitu Ibu akan kalian memahami ya pada pertemuan kali ini. Ya, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nih, kita akan belajar apa coba? Nggak tahu, Ibu. Belum tahu. Kita tidak tahu. Kita akan belajar mengenai perpajakan. Iya, Ibu. Pajak. Kita akan belajar. Setelah kita belajar nih cara mengatur anggaran yang sudah pemerintah kucurkan gitu kan. Nanti kita akan belajar dari sana kan ada yang pendapatannya itu dari pajak, Iya, pajak daerah. Nanti kita belajar gitu kan pajak apa saja yang masuk ke sana. Oke, Ibu harap sih kalian jangan bosan belajar ekonomi, karena ekonomi itu menyenangkan karena banyak hal-hal di kehidupan sehari-hari yang relate gitu kan dengan mata pelajaran yang kita akan pelajari ini. Apalagi materi-materi selanjutnya itu sangat berhubungan erat ya. Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.